Salam, selamat hari Minggu buat anak-anak dan juga ibu di rumah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari adik-adik kita mengatakan penyembahan kita satu hal yang mulia. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan yang diselidiki semua orang yang menyukainya. Diberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar dan tambahkan iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kami kasih yang tulus dan ikhlas untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini karena anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
titah Tuhan yang diambil dari titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu yang di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa
Silakan dipersiapkan persembahannya, taruh di tangan kanannya. Kita doain persembahannya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk adik-adik, kita berikan persembahan kita dengan mengatakan do itulah dosa. Kita
Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang menyiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan boleh disenangkan oleh Tuhan atau setiap anak-anak sekolah minggu kami. Mereka boleh menyenangkan hati Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Luar biasa karena kakak percaya adik-adik masih dalam keadaan sehat. Tuhan masih pelihara hidup kita karena kita masih bisa ketemu di ibadah sekolah minggu hari ini. Walaupun hanya secara online, belum bisa bertemu secara langsung, tapi kakak percaya tidak mengurangi sukacita dan semangatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kakak mau tes dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, ada yang tahu tema hari ini? Gak ada yang tahu ya? Oke, kakak kasih tahu. Tema hari ini adalah taat. Apa adik-adik? Taat. Buat adik-adik kelas kecil yang belum tahu apa itu taat, taat itu artinya patuh, nurut, patuh sama orang tua, sama Tuhan, patuh sama kakak, patuh sama orang-orang yang lebih tua dari kita. Oke, adik-adik pasti di rumah sebenarnya nggak terlalu suka banget sama yang namanya taat, karena pasti kalau misalnya kita disuruh sama mama papa nih, contohnya misalnya disuruh tidur siang yang cepat, disuruh belajar, pasti hal-hal tersebut adik-adik kurang suka. Tapi sebenarnya harus dilakukan. Karena coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik tidak taat apa yang mama papa bilang, pasti mama papa kalian akan merasa sedih, merasa gagal dalam mendidik anak-anak mereka. Maka dari itu Tuhan ajarkan kita untuk selalu taat. Seperti contoh tokoh Alkitab yang akan kakak ceritakan hari ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada yang pernah mendengar Sadrak, Mesak, dan Abednego? 3 orang di atas ini. Ada yang sudah pernah mendengar ceritanya? Yang sudah pernah mendengar ceritanya, dengarkan baik-baik kembali karena kakak akan menceritakan kembali. Dan yang belum pernah mendengar ceritanya, pasang telinga baik-baik, dengarkan baik-baik karena akan ceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, zaman dulu waktu bangsa Babilonia dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Nebukadnezar. Ya, nih dia Raja Nebukadnezar. Ini dia rajanya. Raja Nebukadnezar waktu itu membuat patung emas setinggi 60 hasta dengan lebar 6 hasta. Kebayang tingginya adik-adik, lihat. Nih. Ya kan? Seorang raja tingginya hanya segini dan ini rakyat bangsa Babilonia, dan patungnya setinggi ini, seperti patung Monas mungkin ya, setinggi itu ya. Waktu itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas untuk peresmian. Patung emas itu Raja Nebukadnezar mengundang semua wakil raja, penguasa, bupati, penasihat negara, dan banyak sekali orang-orang penting hadir ke dalam upacara peresmian patung emas tersebut. Dan Raja Nebukadnezar membuat perintah bahwa saat ada bunyi-bunyian sangkakala seperti bunyian trompet itu, seruling dan kecapi, maka semua orang harus sujud menyembah si patung emas tersebut.
Jadi ketika trompet itu dibunyikan, seruling juga dibunyikan, kecapi juga dimainkan, ketika semua orang mendengar itu dimainkan secara bersamaan, maka semua bangsa Babilonia yang hadir dalam upacara peresmian itu harus sujud menyembah patung emas ini. Lalu tiba-tiba muncullah beberapa orang Kasdim mendatangi raja. Mereka bilang bahwa ada nih beberapa orang yang ketika sangkakala dibunyikan, trompetnya dibunyikan, mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung emas tersebut. Maka Raja Nebukadnezar yang membuat perintah tersebut merasa marah karena mendengar ada yang tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang dia buat. Lalu Raja Nebukadnezar memerintah orang-orang Kasdim yang datang tadi, yang melaporkan kejadian tadi, untuk membawa orang-orang yang tidak mau menyembah patung emas tersebut. Akhirnya dibawalah. Siapakah mereka? Ya benar, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga tidak mau menyembah patung emas. Adik-adik tahu nggak kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebelumnya tadi ketinggalan. Jadi perintahnya raja adalah ketika sangkakala dibunyikan, seruling dan kecapi dibunyikan, maka semua orang harus menyembah patung emas tersebut. Kalau tidak menyembah, maka mereka akan dilemparkan ke dalam nyala-nyala api, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi otomatis Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung tersebut, mau gak mau harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Nah, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil ke hadapan Raja Nebukadnezar, raja ini nanya sama Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian kenapa tidak mau menyembah patung emas yang sudah kubuat, ya kan? Sekarang saat kalian mendengarkan sangkakala, seruling, dan kecapi, kalian harus menyembah patung emas yang sudah kubuat. Tuhan manakah yang dapat melepaskan kalian dari tanganku? Karena ketika kalian tidak mau menyembah patung yang sudah kubuat, kalian harus kulemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapa yang dapat menolong kalian? Gitu. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Mereka bilang seperti ini, Raja Nebukadnezar, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Namun sekalipun Allah kami tidak menyelamatkan kami tetap menyembah Allah kami dan tidak menyembah patung emas milik raja. Wah, Raja Nebukadnezar semakin marah mendengarnya. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Maka Raja Nebukadnezar memerintah orang-orang Kasdim itu untuk melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik coba bisa bayangkan itu apinya, perapian, sebuah perapian tuh yang terbuat dari batu isi dalam ruangan tapi terbuat dari batu. Nah, itu isinya perapian yang menyala-nyala, api yang tidak bisa padam. Lalu mereka dilemparkan ke dalam perapian itu. Adik-adik bisa bayangkan kalau orang-orang hidup yang masih hidup dilemparkan ke situ, mau otomatis pasti seenggaknya bajunya terbakar, terus tubuhnya juga terbakar, dan pada akhirnya bisa mati. Lalu ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, apa yang terjadi? Secara manusiawi mereka pasti akan mati karena terbakar. Tapi yang terjadi adalah Tuhan menyelamatkan mereka. Sekalipun dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Lihat seperti ini. Ini apinya, yang warna merah-merah ini apinya. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka justru
terlihat baik-baik saja, tidak terbakar. Karena apa? Karena Tuhan melindungi mereka. Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihat, Raja Nebukadnezar melihat itu, dia heran dan marah. Kok bisa? Kenapa bisa tidak mati? Bahkan bajunya pun sehelai pun tidak terbakar sedikit pun. Lalu ketika melihat itu, Raja Nebukadnezar heran dan menjadi takjub. Raja Nebukadnezar lalu terheran-heran dan dia takjub. Lalu dia berkata seperti ini kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allah. Dia telah mengirimkan malaikatnya untuk melindungi hamba-hambanya yang setia dan taat. Dan pada akhirnya Raja Nebukadnezar mempercayai Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi adik-adik, kenapa bisa Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan tolong dan sehingga mereka tidak terbakar dalam api dan mereka tidak mati? Coba, karena apa? Karena mereka taat. Ketika Tuhan bilang jangan menyembah Allah lain di hadapanku, itu hukum Taurat yang keberapa? Hukum Taurat yang keberapa? Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah bagimu patung atau apapun. Hukum Taurat keberapa adik-adik? Yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum Taurat yang pertama. Mereka taat terhadap hukum Taurat yang pertama, bahwa mereka akan menyembah kepada Tuhan saja, Tuhan Allah saja, bukan kepada patung, bukan kepada boneka, bukan kepada lukisan, bukan kepada barang benda yang benda-benda mati, kepada apapun itu di luar Tuhan kita. Mereka taat. Jadi buah dari ketaatan mereka adalah Tuhan menjaga mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka, dan iman mereka juga yang menyelamatkan mereka. Nah, seperti itu adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, apa sih buah dari ketaatan adik-adik kepada orang tua adik-adik? Coba, kalau misalnya contohnya tuh mama papa bilang boleh pakai handphone tapi hanya boleh 2 jam dalam sehari, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak taat, akibatnya mama papa marah. Kalau adik-adik taat, akibatnya apa? Mama papa senang kalau adik-adik bisa taat. Tidak diomelin sama mama papa lagi, tidak perlu marah-marah, justru jadinya baik-baik saja. Seperti itu contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa taat kepada Tuhan, maka adik-adik kita semua yang dipelihara Tuhan juga harus taat kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada kakak, dan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dah, sampai sini cerita tentang taat, firman Tuhan tentang taat hari ini. Adik-adik, kakak harap di rumah bisa dilakukan. Oke. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Adik-adik sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tidak ada boleh yang mengintip. Oke. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali mengucap syukur Allah Bapa untuk hari ini, firman Tuhan tentang taat dan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego boleh kami pelajari hari ini sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan,
Tuhan Yesus yang jamah, supaya mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati juga mama papa yang selalu mendampingi mereka dalam ibadah sekolah minggu, biar kiranya berkat selalu ditambahkan kepada keluarga mereka ya Bapa. Berkati juga dengan guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan ibadah sekolah minggu hari ini, biar kiranya Tuhan Yesus yang berkati setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Kembali lagi di minggu yang akan datang adik-adik, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa baca Alkitab dan berdoa sebelum tidur. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kalau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau katakan walaupun tak dapat mungkin.
agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.